Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Bang Temon di channel User Android. Kali ini gua nge-review custom ROM Project Arcana Clear 3.1. Dia udah memakai basis Android 12. Gak usah ketawa lu. Gue mau tahu ini sih. Untuk customisasinya ada di threads layer. Unik. Bagian status bar, baterai setting. Untuk bagian sini kita bisa mengedit gitu. Icon baterainya mau di Levin, mau di Regin. Untuk presentasi baterainya terserah kalian, ada dua pilihan nih, yang di luar dan yang di dalam. Kalau gue lebih suka yang di dalam sih. Carrier label itu kayak kemarin gue bahas itu guys. Kita pengennya di status bar nih. Nah kita tampilin nih. Misalkan kalian pengen dilihat sama orang gitu, Telkomsel 5G, tulis to sell 5G. Oke, dan langsung muncul guys. Berhubung gue nggak mau sombong ke orang gitu, makanya gue disable aja, gue matiin aja gitu. Untuk jam dan tanggal itu sama-sama aja, yang kayak kemarin gue bahas itu. Status bar item. Nah ini untuk memunculkan gitu item-item apa aja yang saat kita terhubung gitu. Kalian misalkan gue sekarang lagi transmisi layar nih. Transmisi layar itu gambarnya yang kayak gini nih. Sebentar. Tuh yang itu tuh. Yang ini. Nah itu. Bagian traffic indikator ini buat menampilin kecepatan jaringan. Nah kita bisa nih, ada beberapa pilihan nih, ada 5 lah, combine, jadi dia udah digabung gitu, upload sama downloadnya. Itu belum. Kalau dinamik modenya dia mode kecil, cuman satu doang gitu, kayak download. Kalau upload dia munculnya upload doang, kalau download dia munculin download doang, kalau boot dia munculin dua-duanya. Navigation bar. Nah untuk project Arcana yang pas kemarin gua review itu, kemarin itu nggak ada fitur navigation barnya. Kalau yang sekarang ada, jadi kita bisa customisasi. Nah layoutnya gitu. Biasa kita ganti ke rapat, tapi rapat kalau rapat jadi swipe button, jadi memindahkan ininya gitu. Ini gua open. Untuk bagian lock screen UI, fingerprint successful vibration. Untuk fitur ini gua open gara-gara gua nggak suka fiturnya. Ya gitu ya, begitu bukannya begitu aja. Nah ini guys nih ya, yang kemarin di Project Arcana yang 3.0 itu nggak ada, yang sekarang di 3.1 itu udah ada. Yang ada apa nih? Gaming modenya ada tuh, enable gaming mode. Oh gua aktifin tuh, kalian juga harus ikutin, jangan enggak. Dynamic mode, jadi kita bakal misalkan kita nginstall game baru gitu, nah sama fitur gaming mode ini akan ditambahin secara otomatis gitu guys. Misalkan kita kayak masang game gitu, kayak Dragon Raja, terus PUBG Mobile, nah sama fitur gaming mode ini dia langsung ditambahin otomatis ke fitur gaming mode ini. Untuk fitur baru yang lainnya nih, customization. Nah nih Grimoire. Nah ini ikon pack. Besok gue mati guys. Kita bisa pilih yang mau yang Victor. Nah ikonnya kayak gitu tuh. Mau yang Acerus. Gue lebih suka yang Acerus karena lebih ke cembung-cembungan gitu.
Untuk font bodinya kalian bisa pilih sendiri. Nah, di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 7 8 font yang disediakan oleh si developernya. Enable wallpaper zoom itu. Nah kalau misalkan ini gua aktifin, jadi si wallpaper nih kalau gua swipe ke atas kayak gini dia akan ngezoomnya ngezoom out. Zoom out itu ke keluar gitu. Kalau misalkan gua menarik status bar ke bawah, dia akan zoomnya zoom in gitu. General tweaks. Nah ini 3 finger gesture, ini buat screenshot 3 jari. Gua belum nyoba nih. Bisa nih guys. Button music control, long press phone button to switch track while screen off. Kalau fitur ini kalian aktifin gitu, dan kita lagi nyetel musik, kita pengen ganti musik tapi dalam keadaan layarnya mati gitu, kita tinggal pencet volume up, tahan terus, nanti dia akan berganti secara otomatis gitu. Untuk bagian power menunya kayak biasalah pada umumnya custom ROM Android yang lainnya gitu. Ini pas gua masuk pengaturan ini di Project Arcana yang 3.0 itu, pas masuk pengaturan tampilannya nggak kayak gini. Nah ini pas sekarang nih Project Arcana yang 3.1 gua suka nih guys nih, dari tampilannya, dari sistem UI nya yang smooth kayak gini nih. Kemarin yang di Project Arcana yang 3.0 mah gua nggak ini, pasti terlalu nggak suka gitu, agak berat dikit gitu. Kalau yang ini enteng lah, pas gitu, sedang aja gitu. Kita masuk ke bagian fitur baterai. Nah di sini kan ada tulisan Arcana Idle Manager gitu. Stop L9 essential background process when the device is idle. Nah ini kalian aktifin aja ya. Ini soalnya fiturnya bermanfaat juga. Walaupun kita udah buka banyak aplikasi gitu, misalkan kita buka banyak aplikasi 10 gitu, terus fitur ini diaktifin, dia akan menahan si aplikasinya agar tidak memulai ulang dari awal gitu. Dia akan masuknya ke bagian swipe. Untuk bagian keamanan gitu, kita bisa pilih-pilih nih. Nah maksud gua yang kemarin gua dari custom ROM kemarin yang gua bahas itu, di bagian pola dia nggak ada bagian pilihan 3x3, 4x4 maupun 5x5 ataupun kali 6x6. Kalau yang ini mah ada tuh, 5x5 ada, yang 4x4 juga ada. Gue sukanya pakai 4x4 jadi biar gampang aja gitu, langsung seret ke bawah tuh, mantap jiwa, mempesona. Untuk kita masuk bagian sistem. Nah untuk sistem kayak biasa ya, fiturnya ada di gestur doang, buka kamera dengan cepat. Nah kalian juga udah ngerti lah ya, kalau fitur ini diaktifin, kita pengen buka kamera secara cepet gitu, tapi layar kita masih aktif, layar kita masih mati. Nah kita tinggal pencet tombol power 2 kali aja, nanti dia akan secara otomatis buka kamera guys. Berhubung gue nggak suka fiturnya, gue matiin aja. Nah, kita ke gestur bagian navigasi sistem. Nah ini kan tuh, ini yang bagian bawah ini nih udah ada 3 ini nih, 1 2 3 tuh. Nah, kalian bisa milih navigasi 2 tombol. Duh maaf guys, gue lagi sakit. Nah untuk bagian recent app nya kalian tinggal ke atasin doang ini. Dan kalau kita pengen kembali lagi, terserah mau dari jari tengah ke bawah ataupun
kita tinggal pencet tombol kembali doang gitu. Nah, untuk bagian navigasi gestur ini yang kembali dari samping itu. Nah, di sini ada pengaturannya. Geser untuk memanggil asisten. Nah, ini gue paling benci sama fitur yang kayak gini. Makanya fiturnya gue open aja. Ini mengganggu gitu. Nah, ini kan di bawah kan ada ini nih, gestur putih-putih nih. Kalau misalnya kalian pengen dihilangin, tinggal pencet yang ini, full screen gesture, hide never fill and keyboard space. Nah, kalian aktifin tuh, otomatis dia akan menghilang. Oh ya, ini ada fitur baru juga nih, extended sweep action. Nah, long left sweep action. Nah, ini kan tidak ada actionnya, tidak ada intinya gitu. Nah, kita coba kita screen off sini, bukan ini, bukan juga. Coba ini gue ingin dulu ke 25 ms long sweep action screen off. Nah, coba gue ini lagi tuh. Ini sebenarnya fiturnya bisa, cuman gue kurang ngerti aja gitu. Maaf aja guys. Nanti gue perjelasin di video yang di selanjutnya. Oke, siap. Kita masuk ke bagian tentang ponsel. Nah, Project Archana ini sudah menggunakan Android 12 berbasis AOSP full. Semuanya full, nggak ada kata-kata setengah, nggak ada kata-kata nanggung, pokoknya mah full. Jadi customer ini udah enak gitu bagi gue, itu enteng. Untuk update kamera Androidnya udah 5 Januari 2022 dan memakai kernel Linux version 4.9.297 Fusion. Ini kernel ini udah update ya di Telegram itu, yang di grup Fusion kernel. Kalian bisa cari aja di grup Telegram. Nah, ini ya ada fitur Advanced. Nah, ini untuk fitur getaran nih, yang ini nih strength itu getaran. Nah, strength itu getaran. Jadi kita bisa ngatur mau getarnya dipulin, mau setengah. Tuh serah kalian. Kalau gue lebih suka dipulin, karena gue kalau ada yang nelpon, kalau getarnya kurang full, gue kurang kerasa. Nah, tapi itu mah kebiasaan dari diri kalian sendiri lah. Nah, kalau gue gitu. Nah, untuk dari apa sih, untuk bagian kamera gitu, buat performa gamingnya, nanti gue akan buatkan video gitu. Kita akan tes performa game Honkai Impact sama PUBG Mobile. Tentunya kita akan menggunakan modul gaming ya. Nantikan aja guys. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, jangan lupa makan. Kalau nggak makan sakit lu.